Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauziatur Rahmi dengan NIM 41200062, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 kelas B. Pada mata kuliah studi kitab tafsir dengan dosen pembimbing Ibu Afdilanisa LCMA. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester kali ini, saya akan membahas dua materi bahasan tentang kitab tafsir, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dan tafsir Jami' Al-Bayan karya At-Tabari. Dengan poin pembahasan yang pertama, biografi mufassir, yang kedua latar belakang penulisan kitab, yang ketiga metode dan corak tafsir, yang keempat contoh penafsiran, dan yang terakhir penilaian ulama terhadap mufassir dan kitabnya. Masuk ke materi pembahasan pertama, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Nama lengkap dari Ibnu Katsir ialah Abul Fida Imaduddin Ismail bin Syekh Abi Hafaz Shihabuddin Umar bin Katsir bin La'i Ibnu Katsir bin Zara Al-Qurshi Al-Damsyiki. Beliau lahir di kampung Mejedal, daerah Basra, sebelah timur kota Damaskus pada tahun 700 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1301 Masehi di Busra, Suriah, dan beliau wafat pada tahun 1372 Masehi di Damaskus, Suriah. Ayah dari Ibnu Katsir bernama Syihabuddin Abu Hafaz Umar Ibnu Katsir, dan dari sekian banyak gurunya, Ibnu Katsir paling banyak belajar kepada Yusuf bin Abdurrahman Al-Mazzi. Adapun latar belakang penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir, yang pertama dilatar belakangi karena Islam telah berkembang pesat dan banyak agamawan yang masuk ke dalam Islam. Yang kedua, banyaknya aliran pemikiran yang muncul dengan mengagungkan akal secara berlebihan. Serta yang ketiga, beredar luasnya thariqah-thariqah Sufiyah. Hal ini ikut pula mempengaruhi sekaligus mewarnai perkembangan wawasan pemikiran. Jadi kesimpulannya, latar belakang penulisan kitab tafsir Ibnu Katsir karena beragam timbulnya pemikiran wawasan di zaman itu. Adapun metode dan corak tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode tahlili atau metode analitis, di mana penafsiran ayat demi ayat dilakukan secara analitis menurut urutan mushaf Al-Quran, serta corak yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim yaitu menggunakan corak tafsir bi-ma'sur atau bi-riwayah, karena dalam tafsir ini beliau sangat dominan menggunakan riwayat atau hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat sahabat dan juga tabi'in. Contoh penafsiran Ibnu Katsir yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan. Artinya, nista dan kehinaan itu diberlakukan dan ditetapkan atas mereka sebagai ketetapan dan takdir, yakni mereka senantiasa dihinakan. Setiap orang menjumpai mereka akan memandang mereka hina dan rendah serta menetapkan kekatilannya. Di samping itu, mereka merasa kehinaan dan kenistaan lantaran dosa yang telah mereka perbuat. Al-Hasan berkata, Allah menghinakan mereka, tidak punya kekuatan serta menjadikan mereka di bawah kaki orang muslim hingga umat Islam sekarang, dan kaum Majusi mewajibkan mereka bayar pajak serta mereka kembali memikul murkaan dan kemarahan Allah karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Yang terakhir, penilaian ulama terhadap tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, menurut Az-Zahabi, beliau mengatakan bahwa Ibnu Katsir adalah imam lagi pemberi fatwa, muhaddis yang pakar, faqih atau ahli fikih yang berwawasan luas, mufassir atau ahli tafsir, dan memiliki banyak tulisan yang bermanfaat. Hal tersebut beliau sampaikan dalam Al-Mu'jami Al-Mukhassah. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut beliau bahwa Ibnu Katsir selalu menyibukkan diri dengan hadis, menelaah matan dan rijal hadis. Beliau adalah orang yang memiliki hafalan yang banyak, kecerdasan yang bagus,
memiliki banyak karya tulis semasa hidupnya dan telah memberikan manfaat yang sangat banyak kepada orang-orang sepeninggal beliau. Yang ketiga, menurut Abul Muhassin Jamaluddin Yusuf Ibnu Saifuddin, bahwa Ibnu Katsir banyak berkarya, terus bekerja, meraup ilmu dan menulis, pakar dalam bidang fikih, tafsir dan hadis. Beliau mengumpulkan, mengarang, mengajar, menyampaikan hadis dan menuliskannya. Beliau memiliki penelaahan yang luas dalam bidang ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau mengeluarkan fatwa dan mengajar hingga beliau wafat. Beliau memiliki hafalan yang kuat dan tulisan yang bagus. Beliau telah mencapai puncak dalam ilmu sejarah, ilmu hadis dan juga ilmu tafsir. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tafsir Jami' al-Bayan karya At-Tabari. Nah, nama lengkap dari At-Tabari ialah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Katsir Ibnu Gharib al-Tab. Beliau lahir di Amul, Tibristan pada tahun 224 Hijriah. Beliau adalah seorang yang hafal Al-Quran semenjak usia 7 tahun. Beliau juga mengetahui maknanya serta faqih dalam menentukan hukum di dalamnya. Dan juga beliau mengetahui sunnah, mana yang sahih dan mana yang dhaif, paham dengan nasikh dan mansukh, serta mengetahui perkataan-perkataan sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya. Beliau dikenal sebagai bapak tafsir di samping dikenal sebagai seseorang yang memiliki nama besar di bidang sejarah. Adapun latar belakang dari penulisan kitab tafsir At-Tabari, yang pertama, karena kemajuan peradaban Islam dan berkembangnya pemikiran ilmu-ilmu keislaman pada masa itu. Di samping itu, At-Tabari juga memiliki kepribadian yang sangat mencintai ilmu. Adapun metode dan corak tafsir yang digunakan oleh At-Tabari, metode yang digunakan yaitu metode tahlili. Metode yang digunakan metode tahlili, di mana menafsirkan ayat secara satu persatu ayat dengan tidak menafsirkannya secara per kelompok. Nah, corak tafsir yang digunakan ialah corak tafsir bimaksur atau birriwayah, karena dalam tafsir ini beliau sangat dominan memakai riwayat atau hadis dari Nabi Muhammad dan pendapat sahabat serta tabi'in. Contoh penafsiran kitab tafsir At-Tabari yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang dicermati At-Tabari adalah kalimat min awsati ma tud'imuna ahlikum. Potongan ayat yang telah ditafsirkan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW secara berbeda. Seperti misalnya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh keluarganya atau pembayar denda. Secara moderat, tidak mahal dan tidak murah, tidak sulit dan tidak terlalu mudah. Sementara Sa'id bin Jubair dan Ikrimah menafsirkan dengan makanan yang sederhana yang dikonsumsi keluarga. Dan menurut Atha, beliau menafsirkan semisal apa yang dikonsumsi oleh keluargamu. Dari beberapa hal, referensi yang cukup akurat, At-Tabari menyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya min awsati ma tud'imuna ahlikum adalah dalam hal kuantitas, moderat, tidak sedikit dan tidak banyak. Jadi dari sinilah kemudian muncul wacana di kalangan ulama tentang standar bahan makanan yang harus dibayarkan oleh si pembayar kafarat atau denda. Terakhir, penilaian ulama terhadap mufassir dan kitabnya, yakni penilaian ulama terhadap kitab tafsir At-Tabari. Yang pertama, menurut Imam Al-Suyuti rahimahullah, menurut beliau kitab ini merupakan kitab terbesar dan teragung, seperti pada perkataan beliau di dalam Tabaqat Al-Mufassirun. Yang kedua, menurut Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, adapun tafsir-tafsir yang ada di tangan manusia, yang paling baik adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Hal ini karena menyebutkan ucapan-ucapan salaf dengan sanad-sanad yang kokoh, tidak menukil kebid'ahan dan tidak menukil dari orang-orang yang diragukan agamanya. Dan yang terakhir, menurut Al-Nawawi, belum ada yang karya ditulis oleh orang semisal dengan kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari ini. Thanks for watching. See you again. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.